Kami percaya di mana Engkau berada, tempat itu Kau kuduskan. Inilah tempat pertemuan antara Tuhan dengan umatnya di hari Minggu yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Makasih untuk jemaat, terlebih terima kasih karena siapa dirimu dalam hidup kami. Thank you Jesus, Kau adalah penebus, juru selamat kami, best friend. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami yang paling karib, sahabatku Yesus Kristus. Berbicaralah Gembala Agung kepada umat kesayanganmu, mereka milikmu, mereka hanya Kau titipkan pada kami. Kami mau belajar menggembalakan mereka sebaik-baiknya, termasuk hamba-Mu menyampaikan firman, memberi makan, beri hamba-Mu kemampuan, sehingga lewat mulut hamba-Mu diwahyukan, ya Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan mereka dan memberkati hidup mereka. Sembunyikan di balik salib-Mu senantiasa. Makasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan pertama sekarang saya beri judul impartasi hati gembala untuk GMS, untuk ROSC Australia. Mari kita buka surat Yohanes yang kedua. Hari ini satu pasal saya bahas karena surat Yohanes kedua dan ibadah berikutnya surat Yohanes yang ketiga sama-sama cuma satu pasal doang. Jadi enggak panjang ya. Surat Yohanes yang kedua, ayat pertama bunyinya, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Ini surat Yohanes ditulis di tengah-tengah penganiayaan hebat atas jemaat-jemaat di mana-mana. Orang Kristen itu diburu-buru. Dan mereka seperti hewan buronan. Mereka dicekal, ditangkap, dipenggal, disiksa, dibunuh. Di waktu-waktu itu surat ini dikeluarkan. Zaman sekarang mungkin aniayanya tidak senantiasa fisik. Mungkin ada bagian tertentu di bumi ini, kekristenan itu dianiaya secara jasmani. Tetapi hari ini coba lihat, kecaman-kecaman sulit sekali untuk jadi orang benar di masyarakat. Mau doa aja, orang berkata buat apa? Mau ke gereja, fanatik lu. Ngapain sih? Di zaman-zaman LGBTQ. Kayaknya makin susah jadi orang benar. Surat ini sangat relevan buat kita hari ini. Makanya saya mau impartasikan hati gembala, semoga lewat apa yang saya ajarkan ayat per ayat nanti, Anda bukan hanya pulang membawa catatan, tapi tolong dicatat juga. Tapi Anda bisa merasakan dengungan hati Gembala Agung kita, karena Anda itu cuma titipan. Anda itu titipan ilahi pada kami. Setiap domba ini milik Kristus, jadi kami harus gembalakan sebaik-baiknya. Saya coba beri Anda makan ya, beri jiwa Anda makan pagi hari ini. Impartasi hati gembala kita untuk ROSC Australia. Ini ditulis oleh siapa? Kita baca
Yang pertama dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Dari penatua, katakan penatua. Rasul Yohanes itu rendah hati, dia bukan hanya rasul kasih. Dia dengan mudah bisa berkata dari rasul. Wah keren kan kalau di name card atau business cardnya tertulis rasul. Wah enggak tuh, meskipun dia rasul, malah sudah enggak ada tandingan lagi, enggak ada tandemannya. Karena dia satu-satunya tersisa, semua rasul yang lain sudah mati. 10 dimartir, 1 bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot. Dia satu-satunya, harusnya dia menjadi rasul mewah, barang langka. Dari rasul, semua orang tunduk sama dia enggak gila hormat. Dia tulis dari penatua, from an old man. Indeed he was old. Waktu dia menulis ayat ini, dia berumur sekitar 90 or 90. Dan dia punya satu attitude, sikap hati. Makin tua makin rendah hati. Padahal si ini anak-anak Zebedeus. Saudaranya Yakobus sudah mati dulu. Kokonya tuh. Yohanes ini anak halilintar. Nggak kenaan dia, masuk Samaria nggak dikasih visa. Ngamuknya bukan main, berkata, ayo Yesus, mari kita sambar mereka dengan geledek. Makanya namanya anak-anak geledek, emosian. Tapi makin tua makin kenal Tuhan, makin menunduk sebagai padi. Orang itu kalau semakin mature ya, semakin dewasa itu semakin gak sok-sokan. Semakin gak gila hormat, semakin gak merasa semua orang harus menerima dia, mengerti dia, mengagumi dia. Semakin gak begitu. Saya belajar sesuatu yang selama ini gereja-gereja yang salah merefleksikan Tuhan, gereja kita jangan ikut-ikutan, gak usah hakimi gereja lain, kita jangan jadi gitu aja, udah. Orang lain urusan orang lain, kita urusi diri sendiri. Kita tidak boleh gaya. GMS atau ROSC, saya selalu tekankan pada para hamba Tuhan dan semua pelayan, gak usah terlalu banyak gaya. Simple aja jadi orang, belajar dari Yohanes. Makin lu kenal Yesus gitulah ya, makin menunduk rendah hati. Dari penatua umur 90-an. Dan dia menulis kepada seorang ibu. Ibu ini siapa misterius, gak ditulis sih. Dia umur 90 semua ya jadi anak-anaknya dia. Dari penatua kepada ibu yang terpilih. Dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Jangan lupa loh ya, ini bisa ibu beneran. Mungkin salah satu penatua di gereja tersebut adalah seorang wanita. Seperti zamannya Priscilla Aquila itu dalam sejarah, Priscilla, nama itu bagus sekali. Bukan Priscilla Elvis Presley, tapi Priscilla Aquila. Banyak sekali figur wanita yang takut akan Allah, yang sangat-sangat mengayomi jemaat. Meskipun gembala sidang, tetap sebaiknya laki-laki. Tapi ibu ini siapa nggak tahu. Mungkin sungguhan ada orang itu sebagai PIC, person in charge. Tetapi ternyata kita tidak ditulis namanya, kita bisa berasumsi siapa ibu ini sebenarnya. Tapi juga bisa begini tafsirannya. Karena ini zaman aniaya, dia nggak bisa bersebut gereja. Karena sampai ketahuan gereja masuk sosial media zaman itu, langsung akan dicekal, langsung akan disegel, langsung ditutup. Jadi mungkin ini adalah kata-kata kamuflase. Ibu ini mungkin bicara tentang the bride of Christ atau mempelai wanita Kristus kepada gereja tertentu atau gereja seluruh. Karena dia satu-satunya rasul yang tertinggal. Paulus pun sudah mati saat itu. Jadi dia satu-satunya hidup sampai umur 90, sampai umur tua. Di Pulau Patmos, lalu dia tulis kitab Wahyu. Lalu habis itu dia pindah ke Efesus menggembalakan di situ. Timotius pun sudah mati. Lalu dia setelah itu mati tua di sana. Jadi mungkin dia tulis kepada seluruh gereja, karena semua gereja sangat menghormati dia. Kepada ibu yang terpilih mungkin dia sedang addressing local churches. Dia sedang menuliskan ini kepada gereja-gereja lokal. Jadi ini satu pemahaman baru buat kita. Bahkan seolah-olah kita tidak berhak memanggil Allah itu Bapa kita kalau di dunia ini. Gereja should be your mother. Do you have a mother church? Seolah-olah kita nggak berhak berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga. Tidak Bapak saya yang di dalam sorga. Saya Kristen namun tidak bergereja. Aku sangat individualistis sekali. Kalau doa, saya hanya sembahyang begini. Bapa saya di dalam sorga.
Aku enggak butuh kamu gereja, aku enggak butuh saudara seiman, apalagi saudara sevisi. Apa-apaan itu, aku ini gereja enggak peduli denominasi, aku gereja jalan-jalan. Wong orang email aja ada adresnya kok, rohani enggak ada adresnya, itu bahasa Ibraninya piye. Gimana sih? Even your email has an address, your spirituality don't have any address. Kita nggak punya email address pun, kita nggak punya email pun, kita tetap manusia sungguhan. Saya nggak meragukan Anda Kristen sungguhan. Tetapi Anda perlu punya tempat tetap dalam hidupmu. Beautiful girls, wherever you are. Lah, I'm not married to anyone. All the beautiful girls in the world, jangan ngomong begitu loh ya, adalah istriku. Nggak bisa, satu waktu Anda harus menentukan pilihan, Anda harus menetapkan hati, dan satu-satunya dia sampai kematian memisahkan. Kita itu bukan Tuhan. We cannot belong to everybody, and everybody does not belong to us. Tempat belonging, tempat kita tetap, tempat kita itu dimiliki dan memiliki itu perlu untuk pertumbuhan. Mana ada tanaman yang berkata, aku ini bibit unggul, lalu dia pindah-pindah pot. Mana bisa dia bertumbuh? Tumbuh pun dia pertumbuhannya ngepot. Gak bisa. Seperti seolah-olah kita itu diberitahu lewat Yohanes yang sudah umurnya 90. Guys, gak bisa tumbuhnya itu normal kalau tidak di gereja lokal. Seolah-olah dia hendak berkata bahwa we should call God our Father if church isn't our mother. Kita seperti diberitahu kita nggak berhak memanggil dia Bapak kalau gereja bukan ibu buat kita. Ini kiasan memang ibu pertiwi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, lalu kita ketok-ketok pintu, tante nangis ya. Ibu pertiwi di situ kiasan tanah air kita, negara kita sedang menderita. Bahkan yang namanya alam semesta disebut Mother Nature. Jadi ini sebuah kiasan. Gereja itu mempelai wanita Kristus. Tapi gereja itu luas. Anda enggak luas. Anda hanya bisa di Melbourne hari ini, di Sydney, di Perth, atau di Hobart, atau di Hill sekarang, atau di Sydney. You are a person in one location. Per time, setiap waktunya. Anda perlu tertanam. Perlu menempatkan hati. Dan juga perlu mengerti jurusan. Bagaimana jika anak Anda mau kuliah dan berkata begini, gak apa-apa Pak, aku itu semua jurusan. Ya nak tahu, tapi lu pilih satu. Aku bisa dipakai Tuhan di mana-mana, multi talented. Aku ini serba berbakat. Serba berbakat. Kalau kamu tidak menentukan jurusan, kamu akhirnya cuman tong kosong nyaring bunyinya. Mau pilih ekonomi kek, engineering kek, finance kek, mau pilih architecture kek, whatever kek. Nanti kamu mau jadi apa kek, syira-syira tergantung Allah. Whatever will be ya kan. Tapi sekarang tanggung jawabmu adalah pilih satu. You choose. Amin. Dari penatua kepada ibu yang terpilih kepada gereja dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Ini hati gembala, dia berkata, I love the congregation. Aku sungguh-sungguh mengasihi jemaat. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Rasul Yohanes berkata begini, bukan aku saja yang cinta padamu, jemaat maksudnya, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Katakan semua orang yang mengenal kebenaran. Gini loh, kalau kita itu mencintai Tuhan, kita pasti mencintai, mengasihi umat Tuhan. Nggak mungkin lah. Doa Bapak kami itu kan Bapak kami, kan kita nggak sendiri, meskipun doa itu doa pribadi. Saya nggak pernah ubah loh ya, waktu saya sendirian di kamar saya doa Bapak kami, Bapak saya di dalam sorga, enggak. Bapak kami dia satu, tapi aku bagian dari keluarganya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mengasihi umatnya.
Orang yang berkata I love Jesus and I don't need church, orang itu berbohong setengah. Half a lie. Sebab orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi umatnya. Dan orang yang mencintai kebenaran pasti drawn to atau pasti tertarik dengan orang lain yang berusaha hidup benar. Orang yang mengasihi kebenaran, orang itu juga akan mengasihi orang lain yang hidup dalam kebenaran. Pasti dalam hal ini bukan the opposite attracts, dalam hal ini yang sama. Kita akan tertarik dengan orang-orang yang sama-sama mengejar Tuhan. Pasti. Nggak bisa enggak. Seneng gitu loh hatinya. Kalau hatimu sehat, maka selera makan ada. Kalau kita nggak sakit mah, kita lihat makanan. Misalnya kalau orang Indonesia ngepul-ngepul nasi begitu. Wah. Kalau orang Korea lihat bulgogi. Kalau lihat orang Eropa lihat cheese. Wow. Itu kayak langsung tertarik. Wah, langsung bisa ngiler nih. Karena seleranya ada. Saya pernah di sebuah negara di mana Kristen dianiaya. Tanpa sengaja saya ketemu di jalanan, kok merasa seperti orang itu orang Kristen. Roh bisa ngerasa, lalu saya tunggu bukti, dia sebelum makan dia doa dulu gitu. Saya nggak tahu dia doa ke siapa, tapi biasanya itu kebiasaan anak-anak Tuhan. Saya beranikan diri, saya berkata, are you a Christian? Dia lihat kanan kiri, karena bahaya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, senengnya seperti ketemu berlian di tengah-tengah pasir. Di tengah-tengah kerikil. Ketemu itu rasanya wow, tapi kalau kita kelihatan orang Kristen kita enak. Kristen lagi, nah berarti kita mungkin muak. Kalau kita muak mungkin kita mual, mungkin kita lagi sakit mah secara rohani. Kalau kita lihat gerombolan orang Kristen lagi menyembah Tuhan, yang gitu-gitu, it's my pastime. Aku masih ikut Yesus, tapi aku gak mau ikut mereka. Itu kelihatannya ada sakit mah. Kalau kita kelihatan makanan kita mau muntah, itu pasti ada something wrong dengan yang namanya pencernaan Anda. Kalau kita melihat gereja lalu kita rasa trauma, mungkin kita pernah disakiti masa lalu dengan seorang figur pendeta, bisa aja dengan orang Kristen atau dengan gereja itu. Anda pernah food poisoning? Siapa pernah angkat tangan? Kalau nggak pernah, saya kagum sama Anda. Ini orang atau robot gitu ya. Saya pernah, food poisoning saya itu di Bali malahan. Makanya hati-hati, sungguh-sungguhlah saya. Ya, saya beli itu loh nasi jinggo. Ini nggak menjelek-jelekkan makanan ya. Di dalamnya itu ada hati ayam, hati apa itu? Hati apa saya makan, enak sekali. Makanya dilarang serakah, saya ambil 3. Punya istri, punya anak saya, kalian gak mau kan? Gak mau, ya gak makan. Besoknya saya gak keruan, waduh sakitnya sampai harus diinfus. Lalu saya trauma dengan semua makanan. Mulai hari itu saya vow dan saya membuat satu janji, saya bersumpah. Tidak akan pernah makan lagi. Karena semua makanan sama saja. Lihat makanan, muak aku, gak makan. Nah, maka masalahnya bukan lagi food poisoning, tapi kuburan. Just because hanya karena mungkin Anda pernah dikecewakan. Anda pernah melihat contoh yang salah, pendeta yang jatuh. Anda pernah melihat gereja yang ternyata gak keruang. Bukan berarti Anda muak dengan makanan. Tuhan kalau gak pernah menceraikan gerejanya, ibu itu gak pernah dicerai oleh sang bapak. Kita jangan ceraikan juga. Sekalipun gereja gak sempurna, Yesus tidak pernah menceraikan his bride. Sampai sekarang. I still believe in what he's believing in. Saya ingin Anda untuk mengerti ini. Bahwa Yohanes berkata seperti ini, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, aku mengasihi mereka. Yohanes berkata di umur 90, I love God's people. Yohanes sudah pernah melihat kelakuan Yudas masih mencintai gereja, masih mencintai umat Allah. Dia pernah lihat ulahnya Anania Safira. Dia juga pernah melihat ulah orang lain, nanti tertulis di surat-suratnya, si ini membuat gangguan, mentang-mentang gaya-gaya, ada nanti semuanya di ayat-ayat berikutnya. Dia pernah dikecewakan, dikhianati, pernah disakiti, dia pernah dicurangi. Tapi Yohanes berkata, aku mengasihimu ibu, dan semua orang yang telah mengenal kebenaran. I love God's people and I love to be among God's people. I like to belong to God's people. Aku senang bahwa hidupku bagian dari mereka. Luar biasa ya. Luar biasa. Mari kita lihat ayat 2. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan oleh karena kebenaran.
Apa yang membuat kita itu bersatu? Apa kesamaan kita? Kesamaan kita itu pertama-tama adalah kebenaran. Isn't it wonderful? Saya mau pergi ke Korea, saya mau pergi ke Eropa, kemana-mana, kalau saya ketemu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguhan, mereka semua baca buku yang sama loh sama saya. Cuman bahasanya beda. Ya, kalau kita bahasa Indonesia, Matius. Lebih mirip sama kitab pertama di Perjanjian Baru, itu lebih mirip sama bahasa aslinya Yunani. Itu Matius juga sama. Inggrisnya Matthew. Kalau Chinese-nya Matai Fuing. Wah, keren ya kedengarannya. Ngomong lebih lanjut sudah nggak bisa. Ya, Matius. Bayangin, di China orang baca Matius yang sama. Matai Fuing 第一章. Matthew chapter 1. Matius pasal 1. Atau Matius Cirolu. Tetap sama. Mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, Matius is Matius. Dan kita baca yang sama. Tampar pipi kanan, tendang pipi kiri. Salah. Yang belum pernah baca, yang nggak tahu kalau saya sedang salah nge-quote Alkitab. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri sama. Dan Tuhan memberi pengertian-pengertian yang mendalam dalam hati sesuai dengan aplikasi sendiri-sendiri. Prinsip gak berubah, tapi penerapannya itu masing-masing dituntun oleh Roh Allah. Isn't it wonderful, kita punya kesamaan yang luar biasa. Waktu saya lihat, Anda pegang Alkitab, saya pegang Alkitab, kita baca yang sama. Kita tuh banyak kemiripan loh, sekalipun beda. Luar biasa. Waktu saya pergi ke Korea, di sebuah gereja besar sana, saya diundang bicara, kita jadi deket. Dan waktu saya menyembah, waduh, saya ini tipe pengkhotbah yang gak bisa khotbah dengan catatan. Jadi kalau saya tidak lihat orang itu mata dengan mata, dan saya kalau gak bisa ikut menyembah sama mereka, susah nanti saya mau khotbah apa. Saya susah. Saya bisa kasih rangkuman 1, 2, 3 pada akhirnya, tapi nge-flow-nya itu gak bisa saya duga. Waktu saya di tengah-tengah orang-orang Korea nyanyi, gitu, saya gak ngerti Tuhan. Tapi ketika mereka mulai berbahasa roh, loh kok mirip ya, sekalipun saya gak tahu mereka ngomong apa, saya juga gak tahu saya ngomong apa. Tapi kita bisa menyembah nge-flow satu arus bersama-sama menyembah Yesus. Naik ke atas, langsung terjadi kebangunan rohani. Saya beritahu ya, kita juga punya kesamaan setelah Alkitab. Kita punya karunia-karunia dari Allah yang sama. Wonderful. Makanya itu kasihan orang Kristen yang mau tumbuh rohani sendiri. Itu seperti dia domba yang tidak tersesat. Karena dia sudah punya juru selamat. Tapi dia domba terhilang karena dia gak punya alamat. Haha, coba itu di tweet, lumayan. Paham ini ya? Ada banyak orang Kristen yang bukan domba tersesat. Tapi kau terhilang. Tidak ditemukan di rumah. Waktu saya jalan di Surabaya, ya, saya melihat itu anak-anak. Saya itu masih hati saya itu penuh dengan belas kasihan. Saya melihat itu anak-anak jalanan. Waktu suatu hari dulu sekali GMS di situ pernah ada pelayanan untuk anak-anak jalanan. Gak gampang loh, gak semudah yang Anda kira kasih makan, kasih edukasi. Mereka gak mau pendidikan. Karena yang beredar di jalanan itu miliaran, tahu gak cash flow-nya. Dan itu ada sindikatnya. Hati ini dilema. Kasih salah gak kasih salah. Karena waktu saya riset, kasih itu justru membuat sindikatnya makin kuat. Gak kasih. Gimana kalau mereka sudah begini, cemot-cemot sininya semua dan berkata, anak kecil atau bawa gendong bayi, gimana gak kasih? Susah buat jadi susah buat susah jadi orang gitu loh. Mereka buat kita susah jadi orang. Saya riset ya, ternyata saya temukan sesuatu. Mereka tentu gak punya orang tua loh, malah sebagian besar jika bukan semua punya papa mama. Tapi memang sudah itu kerjanya. Kita lihat di depan seperti yatim piatu, not really. Mereka hanyalah anak muda, anak kecil yang keliaran di jalanan. Mereka bukan yatim piatu, tetapi meyatim piatukan diri. Kayak banyak orang Kristen kan. Meyatim piatukan diri dari gereja. Lalu jalan-jalan, apa bedanya sama anak jalanan? Dia anak orang, punya bapak di sorga, bapak kami dalam sorga. Tapi bapaknya mau, kaminya gak mau. Domba yang tersesat tidak, tapi terhilang karena tidak punya alamat. Saya kasihan lihat begitu. Loh mereka dapatnya itu banyak loh. Buktinya saya lihat itu rokoknya, itu juga beli loh. Jangan lupa, belum lagi yang ngedrugs.
Jangan count your life itu, janganlah hitung hidupmu itu sesuai dengan berkat saja. Aku bisa berkat, tapi berkatmu. Tapi andai kata orang itu setuju nggak? Anak-anak itu sekolah sungguhan. Anak itu menempuh karir, memang bukan di jalanan. Tapi mana ada sih orang di jalanan jadi konglomerat, mana ada? Mana ada yang di jalan itu bisa berbuat sesuatu yang terlalu jauh buat masyarakat, mana ada? Saya bukannya mau menghakimi, tetapi kalau Anda lihat orang tidak beralamat, nggak bisa jauh dalam hidup ini. Dia bisa survive, bisa bertahan. Dia bahkan punya uang, beli rokok, beli apa bisa. Tapi coba, bisakah dia menjadi seorang pemimpin andalan? Bisakah hidupnya menjadi pengaruh buat orang lain? Bisakah dia berbuat sesuatu secara jauh? Dan apakah bisa dia menjadi orang yang sukses berikutnya? Meskipun dia menjadi pemimpin Kaipang, yang pernah lihat film-film kungfu zaman dulu Kaipang Pangcu. Ya, Copet Tong atau apa itu, yang compang camping, yang sekarang kan nggak ngerti. Sekarang lebih ngerti So Yun Bin, Bin Jun Su, Si Won Rawon. Zaman dulu Kaipang Pangcu kan nggak pernah jadi lakonnya. Mau setinggi apapun ilmunya, dia tetap pengemis. Berapa banyak orang Kristen menjadi pengemis jalanan Tuhan. Janganlah, ayolah berilah dirimu digembalakan. Enggak di sini, di tempat lain enggak apa-apa. Tapi jangan kita itu lari-lari. Makanya kita ada di Melbourne City, di Australia. Karena kita mau serius gembalakan orang-orang Indonesia dulu, orang Asia dan beyond. Dan hari ini puji Tuhan bahkan orang-orang lokal di ROSC, contohnya di Eropa, ROSC di Asia, orang-orang Malaysianya, orang-orang Taiwannya, orang-orang lokalnya. Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. I want you to partake in this. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan oleh karena kebenaran. Kita itu persatuannya itu kita, apa yang binds us, apa yang mempersatukan kita itu kebenaran. Alkitab, Roh Kudus, dan sekarang satu lagi. Di ROSC dengar baik-baik, hubungan kita bukan hanya saudara seiman. Kalau saudara seiman dengan gereja manapun, dengan orang Kristen manapun yang gak beralamat juga saudara seiman. Ku tak pandang dari gereja mana asal Yesus Tuhanmu. Tapi saudara sevisi itu gak sama. Kita bukan saudara seiman saja. What binds us in ROSC itu beyond just lebih dari sekedar sebuah kebenaran dasar. Yang mempersatukan kita juga adalah visi kita. Kita mau memenangkan Australia. Mulai dengan orang-orang yang ada, kita menangkan Australia. Kita menangkan benua ini. Tahukah Tuhan mempercayai Anda dengan sebuah benua? Tadi malam saya sampaikan pada anak-anak AOG atau anak-anak muda kita. Jangan pernah kira Anda bisa ke Australia ini karena berkatmu, itu karena berkat Tuhan. Jangan pakai berkat Tuhan untuk dirimu sendiri, tapi pakailah untuk kerajaannya dulu. Kita memenangkan satu benua, Tuhan taruh Anda di benua ini. Saya percaya akan ada kebangunan rohani sekarang. Dunia-dunia barat bahkan perlu kita kirim misionaris dari Asia. Karena kekristenan banyak mengalami kemunduran di mana-mana. Saya sedih waktu melihat di Eropa gereja-gereja yang bagus-bagus gitu. Dahulu kala mereka itu menyembah Tuhan dan setia turun-temurun, sekarang menjadi pub, menjadi restoran. We redeem those places. We need you. Jangan jadi jemaat biasa. Lalu putar-putar semuanya, Anda cuma survival mode. Tapi Anda tidak bisa membangun apa-apa. Anak jalanan nggak bisa bangun apa-apa. Impartasi hati gembala. Sorry ya kalau ngomongnya saya terus terang. Karena kalau saya anggap Anda sebagai anak rohani misalnya sekalipun mungkin saya usianya lebih muda dari sebagian. Tapi secara rohani tidak. Kami pernah tua. Tua-tuanya Tuhan yang dituakan dalam hadirat Allah. Izinkan saya ngomong seperti orang tua memberi wejangan pada anak-anaknya. Come on anak-anak, ayo jangan di jalanan terus. Masuk ke rumah, the weather outside is frightful. Udara di luar sana itu mengerikan, masuk ke rumah. Berlindunglah di sini, jadilah besar. Amin. Katakan kanan kirinya seperti ini. Jeli Josucia. Nah, disinilah rumah. Susah nih Pastor Philip, bahasanya macam-macam. Iya. Ayat 3. Kasih karunia, damai, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan dalam kasih. Bagus sekali loh. Yohanes berkata gini, nanti ya kalau kalian mendengarkan nasihat ini dan melakukan, kata Yohanes, si penatua itu ya umurnya 90, usia rohaninya udah 900. Kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera akan menjadi milikmu kalau engkau mengikuti nasihat ini. Luar biasa. Dan 37 kali dalam tulisannya di Perjanjian Baru, Yohanes menyebut kata kebenaran atau truth. 37 times. You must live truthfully. Hidup dengan benar dan hidup dalam kebenaran. Tertanamlah dalam kebenaran 37 kali loh. Diucapkan berkali-kali. Yohanes berkata, kasih karunia akan menyertaimu. Rahmat dan damai sejahtera. Ayat yang keempat. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Yohanes sangat realistis, dia berkata, aku sangat bersuka cita, hati seorang gembala. Bahagia, karena apa? Karena dia mendapati setengah dari gerejanya hidup dalam kebenaran. Ini kira-kira zaman itu setengah daripada jumlah jemaat yang dia gembalakan, itu sungguh-sungguh dimuridkan. Setengah lagi hanyalah simpatisan, ya sudah gak apa-apa. Ini Yohanes ya, kalau lihat gelas ya, gelas itu setengah terisi, dia gak berkata setengah kosong. Kalau kita melihat donat itu lihat lubangnya, kalau dia itu langsung makan donatnya. Luar biasa spiritnya, saya suka orang tua tapi gak pesimis. Dia berkata, guys, I'm happy. Happy apa? Karena setengah jemaat ini hidup dalam kebenaran. Kalau kita kan sudah kecewa, kok cuma setengah. Tapi Yohanes itu, orangnya itu cheerful. Orang itu kalau penuh kasih, dia juga optimis orangnya. Dia nggak melihat setengah gelas kosong atau hampa, dia melihat setengah terisi. Dia rayakan airnya. Bukan rayakan kekosongannya. Yohanes, I love this, the spirit of this old man. Dan sekalipun dia sudah tua, tapi dia itu very youthful dalam hati. Usia rohaninya sudah lanjut sekali. Tapi dia sangat-sangat sederhana. A true pastor's heart. Hati gembala yang tulen sekali. Dia happy sekali waktu melihat setengah jemaatnya itu dimuridkan. Misalnya hari ini mungkin bahasa RUSI GMS-nya itu setengah dari jemaatnya itu semuanya sudah di CG. Gereja kita di Indonesia by the way, GMS, tinggi sekali prosentasenya yang sudah di CG. Misalnya di mana regional mana atau regional-regionalnya atau di kepulauan mana pusatnya. Bahkan yang di Surabaya GMS Rooftop yang seringkali Anda streaming dari sini atau Anda lihat YouTube-nya. Itu prosentasenya tinggi, 80-90% dari jemaat semua sudah ber-CG. Haleluya. Di beberapa tempat lagi malah justru ada yang 110%, loh kok bisa? Karena mereka sudah ber-CG tapi mereka juga belum mau datang ke ibadah hari Minggunya. Nah itu juga tantangan yang lain lagi. Itu tantangan yang lain lagi. Itu sama dengan orang mau mengisap susu madunya, tapi tidak mau berada di rumah. Ya sudah, itu nanti tantangan berikutnya. Mungkin di gereja tertentu ada yang 110 persentasi, mungkin gereja itu masih baru. Di perintisan mereka lihat CG-nya hidup. CG tidak menjamin orang itu akan hidup benar, tapi CG jauh lebih jaminan daripada orang itu lose. Karena waktu orang dimuridkan oleh Yesus, 12, 1 gugur. Kalau tidak dimuridkan dari 12, 13 yang gugur. Karena zaman ini sekarang kita perlu lawan arus untuk ikut Yesus. Kita nggak bisa sendirian. Untuk hidup dalam kebenaran, you nggak bisa sendirian. Untuk hidup dalam kebenaran kita butuh orang lain untuk memanaskan. Alkitab mengatakan di kitab Pengkhotbah 2-3 lembar. Satu beating itu 2-3 lembar susah dipatahkan. Kalau orang tidur sendirian dia kedinginan, tapi kalau dia bersama maka dia panas. Maksud saya begini, dibutuhkan sesama saudara seiman dan sevisi untuk saling menguatkan. Itu aja masih ada yang gugur. Itu aja masih ada yang jatuh. Apalagi yang gak lawan arus untuk ikut Yesus, pasti ke bawah arus. Aku sangat bersuka cita setengah dari anak-anakmu, dari jemaat, hidup dalam kebenaran. Yohanes mungkin dia ingat, Yesus berkata gini, ada 4 macam tanah. Tanah di aspal, taburkan burung curi. Curi benih belum tumbuh, udah kecuri. Tanah di tempat berbatu-batu, sangat-sangat cetek sekali, tanahnya dangkal, lalu tidak berakar, matahari, dia mati. Lalu habis itu, tanah dengan semak belukar itu mencekiknya sama-sama tumbuh, lalu dia mati nanti waktu dewasa, berapa orang gugur. Tapi tanah yang satunya lagi itu 30-60-100 kali ganda pertumbuhannya. Pertumbuhan 30 kali ganda itu bukan 30%. Tapi di kuadrat 30 kali lipat. Coba bayangkan, itu kalkulator meledak. 30
30, 60, 100 kali ganda. Jadi 4 macam tanah, 3/4 jelek semua. 1/4 itu bagus, itu pun bagi 3 perkembangan maksimalnya ada 30, 60, 100 kali ganda. Ngerti ya? Coba ikuti saya. Pagi-pagi gini saya ajak mikir dikit. Saya nggak mau kasih Anda firman-firman yang cuman hore-hore. Saya mau kasih Anda firman untuk Anda cerna. Dari 4 macam tanah, Yohanes mengingat master gurunya pernah memberi ilustrasi perumpamaan 3/4 itu buruk semua. Dia berkata, I'm so hoki, so lucky, betapa beruntungnya jemaat yang kugembalakan. Bukan 1/4 yang bagus, setengah bagus. Saya juga bersyukur, jemaat yang kita gembalakan 80% bagus. Kalau bisa 100%. Karena 100%mu itu cuma 1%-nya dunia. Kita harus cari yang lainnya. Tidak berlaku 99 domba cari yang satu. Sekarang itu 99 yang sesat. Satu yang harus mencarinya. Jangan buang-buang tanah rohanimu. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Mau berapa tahun lagi begini? Saya ajak Anda untuk bisa menangkap visi hari ini. Jangan jadi Kristen duniawi. Jadilah Kristen yang sorgawi. Carilah kerajaan Allah dimanapun kau ditempatkan. Aku sangat bersuka cita separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saya berdoa ya, kita lebih dari setengah. Coba saya tanya terlebih dahulu di sini, dalam hitungan ketiga. Nggak boleh ikut-ikutan ya, karena ikut-ikutan itu berarti pura-pura, itu dosa. Siapa yang sudah digembalakan di dalam CG di gereja kita? Iersan bangkit berdiri. Wow, puji Tuhan. Kayaknya sih 50-50 if not 60-40. Jadi saya ulang, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam CG. Coba lihat yang masih duduk, coba Anda lihat kanan kirinya yang masih duduk, katakan welcome home, join CG yuk. Ya, kasih tepuk tangan tuh yang duduk. Silakan duduk. Nah, yang berdiri ini kakak rohanimu. Aku bersyukur bahwa separuh dari anak-anakmu sudah di CG. Saya berdoalah Anda ikut CG lah, ayolah. Kecuali mungkin begini, oh Pastor Philip hari ini aku datang ke GMS RUSC Melbourne ini cuma just to see you. Oh thank you, I'm so flattered. But I'm not happy. I'm flattered, but not happy. I'm not fulfilled. Senang. Wah tersanjung nih, tersanjung kayak judul sinetron aja. Tersanjung tetapi saya tidak terpenuhi. Kecuali kalau Anda merasa kali ini datang ya saya mau jadi turis di gereja ini, nggak apa-apa lah. Minggu pertama jadi turis oke, tapi jangan terus jadi turis lah. Kita gereja ini bukan untuk show sih. I'm very serious. 1 tahun itu cuma 52 minggu. Betul ya? Kita punya 255 gereja. Ada yang nanti 10 tahun kemudian saya baru visit. Saya di sini hari ini. Bukan berarti saya barang langka, hebat, mewah, bukan. You see, I'm in business. Saya sekarang 49, sebentar lagi 50. Ini ngomong begini bukan curcol, nggak ada yang perlu dikasihani. Saya bisa lari 20 tahun, travel gini, sini, sana, sana, sini. Masa bisa sih seperti dulu zaman before 30? You know, dalam bahasa Ibrani versi Singapura, no play ya. I'm no play. Gua nggak main-main. Anda mungkin bisa merasa seperti turis. Saya OTW. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya kasih Anda makan gratis hari ini. Makanya saya makan gratis. Tapi jangan makan doang. Kasihan gereja dari mana Anda datang. Tanam aja di situ. Tapi kalau enggak, Anda tertanam di sini. Jangan tengah-tengah. Jangan tengah-tengah. Saya banyak disalahkan kadang-kadang. Jemaatku ke situ, lu masa aku tarik mereka punya kaki kok, mereka juga bisa pergi. Masa ada di sini yang saya tahan kakinya, Pak. Sini Pak, ke RUSC Melbourne Pak. Enggak ya Pak, sorry ya Pak. Bapaknya sampai kata, aduh salah aku datang hari ini. Enggak. Saya ngomong gini juga nggak pernah ngomong nama siapa-siapa, saya jarang ya. Saya kalau khotbah kan selalu cuma firman-firman gitu, nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi kali ini aja, karena penting sekali. Kata-kata seperti mencuri domba itu kadang-kadang pernah dilontarkan.
Saya pernah sekali ngomong sama satu orang yang agak akrab sama saya, bukan dari GMS atau RWSI, ngomong begitu sama saya, dia berani bicara in my face, to my face, langsung ke saya bilang, curi domba. Saya bilang, kapan saya mencuri dombamu? Ya ini sini. Oke, so, saya dikasih hikmat sama Tuhan, tapi habis itu kita berdua ketawa. Jadi bagusnya di situ. Kita shake hand akhirnya, dan berkata agree to disagree. Pak, saya bilang, bukan curi domba Pak, dombamu curi rumput Pak. Sorry ya, tak omongin terus terang. Karena firman yang saya bagikan, keluar dari perenungan sungguh-sungguhan. Itu makanan buat anak. Bukan remah. Tapi remah, bukan remah. Remah, saat teduh bersama. Itu pun hasil keluar dari urapan gereja yang sebelum pandemi saya sudah jadi gembalanya. Itu hanya remah yang dikasih dari rema di gereja kami. Yang isinya good news, bukan hanya discipleship. Tapi saya dari dulu adalah seorang discipler. Memuridkan semuanya. Makanya saya sungguh-sungguh super serius. Akhirnya kami, Pastor Sam dan Pastor Lani, tolong bangkit berdiri. Coba lihat yang lebih ganteng sedikit dari saya. Coba ngadep ke audience, ini adalah gubernurnya. Ya, maksudnya gubernur itu apa? Gembala regional itu, ya kasih tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Bukan berarti saya presiden, bukan. Tapi gubernur itu artinya setiap provinsi, setiap wilayah tertentu itu di bawah beliau berdua ada puluhan gereja yang dia overseer-nya atau pemantau. Tapi yang di RWSI Melbourne adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mau dia tidak kenal cuti. Dia kerja terus. Namanya aja Henry Cuti. Pak Ahau dan istri singkatkan bangkit berdiri. Ini gembala lokalnya di sini. Inilah wali kotanya untuk Melbourne di dunia GMS atau RWSI ya. Terima kasih Pak Henry Cuti. Kau tak kenal cuti. Selalu melayani kami. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Kami meninggalkan Sydney untuk bisa pindah kemari. Satu keluarga. Dari Sydney lah bisa Sunshine, pindah ke Melbourne yang 4 seasons in one day. 4 musim dalam sehari. Ya, nggak apa-apa, biarin aja. Saya senang dengar suara anak kecil nangis. Saya berdoa supaya Anda memahami sukacita kami seperti Yohanes. Aku bersukacita kau hidup dalam kebenaran. I love you all. Kita semua saudara seiman, tapi saya harap kita menjadi keluarga visi. Kalau Anda datang sini sebagai turis, welcome home. Welcome home itu tidak pandang bulu di gereja kami. We love you. You are still here, we are still loving you. Tapi saya dorong Anda, bangun gereja dari mana Anda datang. If you believe in their vision, kalau Anda percaya pada visi di gereja itu, bangun. Kerjakan sungguh-sungguh. Jangan tanggung. Serahkan hidupmu, siapa suruh jadi pendeta, nggak ada yang suruh. Hiduplah dalam kebenaran, bangun visi di sana. Bersama dengan gembala seperti Harun dan Hur, pegang tangan kiri, tangan kanan. Gembalakan, muridkan, maju. Jangan hanya di Perth, Hobart, beritahu sama pelayan-pelayan Tuhan di situ. Come on guys, let's run the race sama-sama. Kita selesaikan amanat agung Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi kok. Jangan kita itu hanya menunggui di sana saja. Berkembanglah. Come on, berkembanglah. And anything we can help, kami pasti dengan senang hati. Tapi kalau Anda tidak punya zest itu, stay here. Let's build with us. Ayo kita selesaikan 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid ini. Benar-benar dari Australia akan main peran. Saya minta kepada Pak Henry Cuti. Agar Pak Ahau gitu aja, Pak Ahau. Ya, Pak Ahau ini saya beritahu, ini gereja tidak akan menjadi gereja yang menyusuh. Ini gereja yang akan sumbangsi susu dan madu, akan menyelesaikan 1.000 gereja itu sampai kemana-mana. We want to see God glorified all over the world. Amin. Itu dia. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 5, gak lama lagi, saya gak tentu harus selesaikan semua ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ini orang kok gak tahu malu ya, Yohanes ini kan orang yang punya wibawa ya dan martabat. Secara rohani dia itu dihormati.
Dia berkata, dan sekarang aku minta kepadamu ibu. Dalam bahasa Inggrisnya, I plead with you. Dalam bahasa Yunaninya itu, I beg you. Seolah-olah Yohanes itu berlutut dan berkata, please, tertanamlah. Saya beritahu ya, hamba Tuhan yang sejati tidak akan pernah beg for money. Tidak akan pernah. Saya lapar, saya ngomong gini dari pride yang bagus. Saya lapar pun saya tidak akan ketok pintumu dan minta nasi. I'm too proud to ask. Papa saya ajarkan, papa saya bukan orang Kristen waktu itu, pun ajarkan anak-anak papa tidak akan minta-minta. Saya ikuti nasihat orang tua, sekalipun waktu itu kami semua belum Kristen. Saya bilang tidak akan. I'm too proud to do that. Tapi kalau untuk kebaikanmu, cuma I will beg you. Barusan, I just did, barusan ngemis, minta sama Anda. Tolonglah, tertanamlah. Tolonglah, sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Udah jangan hidup gitu-gitu terus aja lah. Muter-muter di padang gurun seputar dirimu dan kebutuhan kita. Seputar apa yang kita mau, doakan aku, pray for me. Muter-muter di padang gurun 40 tahun ya gitu aja kekristenannya. Pray for me for this, pray for me. Itu aja gak pernah bangun sesuatu. So I beg you. Ini loh Yohanes, dan sekarang aku ngemis sama kamu ibu. Dia gak minta uang. Gak minta, I beg you follow my IG. Enggak. I beg you, klik my YouTube, jangan lupa untuk tekan tombolnya dan kasih like. Ayah. Tidak akan. Enggak pernah minta, mulut enggak pernah minta. Waktu itu GMS Rooftop sedang dibangun, saya enggak pernah buka mulut minta apa-apa. Sadarkah Anda? Enggak pernah ngomong apa-apa dengan kebutuhan. Tapi kalau itu untuk kebaikanmu, I beg you for your sake. Kalau yang belum Kristen, berdamailah dengan Tuhan. Yang sudah Kristen KTP-an, bertobatlah, ayo dibaptis yuk, jangan gitu-gitu melulu, kerohaniannya cuman KTP-an. Kalau udah Kristen di sini domba nggak tersesat sih, saya nggak ragu Anda mati masuk surga, nggak percaya, ayo mati. Salah. Bukan, salah. Saya percaya Anda masuk surga. Cuman surga rugi Anda ada selama di hidup ini cuma hidup bagi diri sendiri. Kapan dimuridkan? Kapan Anda memuridkan? Kapan melayani? Ibadah loh nanti di Melbourne ini. Bisa-bisa suatu hari 7 kali. Hari Minggu ngapain istirahat? Hari Minggu itu hari ibadat. Istirahat besoklah untuk para hamba Tuhan, Senin besok tidurlah yang lama. Kita bekerja. Dan nanti yang siapa yang pegang itu loh. Yang pegang kamera itu, kasihan coba lihat dia tambah kurus, lihat pegang itu dia. Siapa yang pegang? Dia juga, Anda sekolah apa dulu? Sekolah apa? Jurusan apa? Desain. Apa hubungannya sama kamera? Ini orang terpaksa. Dia menjeburkan dirinya. Karena gak ada orang lagi yang mau, dia berkata ini aku, utuslah aku. Siapa suruh dia kalau dulu foto-foto selfie, dia tangannya gak bergetar. Maka semua orang pun mengenali bahwa orang ini tangannya berbakat untuk kamera. Jadilah dia. Tapi kalau kali 7, dia bisa gak nikah-nikah? Sudah menikah ya? Belum sih, tak beritahu. Kasihan lah. Ini lihat main keyboard terus ini. Terus main keyboard tambah. Main setiap jam semakin cantik. Kasihan ini. Sekolah apa dulu? Akuntansi. Apakah kamu melihat di situ angka-angka selain not dan dolar-dolar? Anda dibayar nggak begini? Nggak dibayar. Semua keuangan dalam gereja itu bangun gereja, tahu kan Anda? 255 gereja itu belum semua ada pendetanya. Saya harus kirim, bulan-bulan ke depan ini kami akan kirim Hong Kong, gembalanya dari AOG Surabaya yang sudah menikah punya anak Hartono akan pergi ke situ. Kita kirim ke sana, visanya, tempat tinggalnya ribet. Setiap gereja itu harus berdiri. Sekarang ini gereja kita ada 39 building projects. Surabaya yang timur sekarang berkembang, misalnya ada rooftop kedua lebih kecil dari rooftop yang di barat. 39 tahun depan 44. 255 gereja belum punya rumah secara buildingnya. Permanen rental kek atau dibeli. Nggak punya. Jakarta berkembang, Bali barusan sudah dapat gedungnya. Tabanan terus dan kembang baik, gereja yang mau ditutup, dianiaya. Gereja yang berkembang fine-fine saja. Semua ke sana.
If you think where the money is going, then let me tell you, lihat aja hasilnya tiap tahun. Jadi apa aja di GMS dan RYC. Lihat aja, ini Melbourne. Lihat ini, pengorbanan orang. Thank you untuk main piano terus, semoga main piano sampai Tuhan datang. Gak gampang lo main piano begini terus. Ya, mau minum juga gak bisa dia, minum langsung hilang satu baloknya. 7 kali. Dia mati berdiri, mati duduk. Kok bisa main piano dulu diajari sama siapa? Dulu dipaksakan pasti, pernah dipaksa sama mama harus. Enggak, mau sendiri, anak teladan. Anak saya itu sampai guru pianonya dan kami juga muntah darah untuk mereka mau main piano. Anak main dari kecil dulu klasik. Enggak, mulainya enggak klasik. Bukan royal itu bukan. Apa? Main. Jadi bayi langsung main. Dulu pelayanan, coba lihat hatinya. Kerjaannya apa? Sekarang guru. Sekarang belum guru. Sekarang kerja di sini, sekolah. Mau sekolah. Wow, luar biasa loh. Coba bayangkan ini ada kerjaan semuanya. We need you lah. Kalian duduk-duduk di kursi ini harusnya someone better than you. Anda melayani, yang duduk di kursi nanti jiwa baru. Coba lihat. Anda semua duduk, saya berdiri. Kasian gak gua? Bilang saya dicintai Tuhan, siapa lebih dicintai? Siapa yang disetrap? Anda semua duduk, saya kasih makan satu-satu, siapa susternya? Kita ini hanyalah waiter. Malulah kita 10 tahun jadi orang Kristen cuma duduk mulu. Sorry ya, marah ya sudah silakan, shame on you. Malulah. Mau beberapa tahun pakai tanah, tidak untuk berbuah tapi untuk rimbun daun. Makanya di sini Yohanes berkata, aku senang setengah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu bukan cuma hidup dalam kebenaran. Aku minta sama kamu supaya kamu melakukan perintah Tuhan itu, supaya kamu saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. You know love is not words, love is action. This is action. This is action. Ini orang yang tinggi sekali ini. Berdiri terus di back office, bukan back office, di back room ini, tempat green room ya. Tempatnya pembicara speakers lounge. Ya, mereka berdiri semuanya, ini di balik ada yang berdiri. Saya suruh duduk juga gak mau, ini anak orang. Saya tahu papa mamanya, orang tuanya, maksudnya orang tua mereka. Ini semua jemaat di GMS Rooftop. Dan mereka bukan orang-orang, bukan orang yang butuh. Apa ya, mereka juga orang-orang yang berkedudukan. Tapi sekalipun berkedudukan, gak duduk. Berdiri gini itu tadi di dalam dia berdiri, nanti dia berdiri. Mungkin itulah rahasianya dia tinggi. Jadi yang gak tinggi-tinggi. Mungkin jarang berdiri. Mungkin jarang berdiri. Please, yang boleh bully gembala adalah gembala di atasnya. Domba jangan bully gembala. Itu culture yang buruk. Ya udah. Ini berdiri di belakang nunggu saya sudah beritahu mereka duduk. Gak apa-apa, saya gak usah diperlakukan. Gak ada di gereja kita ini, kita semua keluarga sit down please. Gak ada yang mau sit down. Ya sudah, karena mereka gak mau sit down ya saya sit down. Come on lah, mau berapa tahun sih Kristen gitu-gitu doang. Itu loh, lihat itu semuanya itu yang berdiri di sebelah sana. Itu yang di luar itu gak bisa masuk tuh. Itu lihat itu ada satu yang pakai kacamata di sana yang ketawa-ketawa lihat. Dia gak bisa dengar dari di balik kaca itu dia dengerin terus firman, dari gini terus. Malu lah, first week oke lah ya, second week udah jadi pelayan situ mulai. Karena dunia ini gak mari-mari yang harus diselamatkan. Mau sampai kapan? Anda akan kaget, mungkin mereka mau orang muda. Come to the mother church. Anda akan lihat paum senior 75 itu berdiri semuanya. Pak Heweri istri, saya gak bisa sebut satu-satu. Pak Peter namanya satu lagi yang berdiri tinggi. Itu umur berapa? Berdiri 75. Ada yang umur orang-orang tua. Shalom, selamat datang lebih pagi. Pagi sekali dia datang, masukin satu-satu ke kursinya. Orang-orang muda yang diantar sini. Hanya supaya mereka bisa ngalami Tuhan. I beg you, kata Yohanes umur 90. I beg you. Please love one another. Amalkan imanmu itu dengan kasih. Kasih satu dengan yang lain. Dan kasih itu enggak
Kasih itu enggak berbuat sesuatu, paham? Kasih itu enggak berbuat apa-apa. Kasih itu berbuat sesuatu. Kasih itu berbuat apa-apa. There's no greater love than this, than a man who will give his life for a friend. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, daripada seorang yang menyerahkan nyawanya. Itu active tense, itu kata kerja. Sorry ya kalau saya ngomongnya ini agak sedikit menemplak. Terus ada orang berkata, wah kayak begini pesannya saya tidak kembali lagi. It's okay, I will miss you, but I will not be sorry. Ini gereja bukan untuk turis, untuk murid. I raise the bar. Hi. For our children sih. You'll thank me someday. You'll thank us someday. Anda akan bersyukur dan berterima kasih suatu hari. This is a church for the generations to come. Untuk generasi berikutnya. As for me and my house, we will serve. Jangan ngomong the Lord-nya dulu. We will serve-nya dulu. Tindakan kita. And everything, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Inilah aku dan rumahku, kami akan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.